Angin sore berhembus pelan, menyapu pelataran rumah sederhana bercat krem yang terletak di ujung gang kecil itu. Di teras, duduk seorang wanita muda dengan senyum hangat di wajahnya, memandangi tanaman-tanaman hias yang tumbuh subur dalam pot-pot bekas. Namanya Nadia, seorang wanita bersahaja yang dikenal oleh tetangganya sebagai pribadi yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Sejak menikah dengan Bayu setahun lalu, hidup Nadia berpindah dari rumah orang tuanya yang nyaman di pinggir kota ke rumah keluarga suaminya yang lebih sempit. Namun tetap dia syukuri sepenuh hati. Bayu adalah pria pekerja keras. Bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit menabung. Bagi Nadia, cukup itu sudah lebih dari cukup. Dia tak pernah menuntut macam-macam. Semenjak mereka menikah, Nadia berusaha menjadi istri yang baik. Bangun pagi menyiapkan sarapan, mencuci pakaian dengan tangan, dan menjaga rumah agar selalu bersih, meski itu berarti harus berbagi dapur dan ruang tamu dengan keluarga besar Bayu. Rumah itu dihuni oleh banyak orang. Ada Bu Retno, ibu mertua Nadia, yang awalnya tampak begitu ramah dan keibuan. Ada juga dua adik ipar Nadia yang masih kuliah, serta seorang keponakan kecil dari saudara Bayu yang ikut menumpang. Rumah yang sempit itu dipenuhi suara, tawa, obrolan, kadang keributan kecil. Awalnya, semua terasa hangat. Nadia merasa seperti benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar. Bu Retno kerap mengajaknya bicara, menawarinya teh, bahkan memuji masakannya di hadapan tetangga. Nadia pun berpikir, aku beruntung punya ibu mertua sebaik ini. Namun, hari-hari berlalu, dan perlahan, lapisan keramahan itu mulai retak. Awalnya hanya hal-hal kecil. Nadia diminta mencuci pakaian keponakan yang masih kecil, padahal sebelumnya sudah ada jadwal bergantian. Lalu, dia mulai diminta membersihkan kamar adik ipar, sementara yang lain bebas dari tanggung jawab rumah tangga. Nadia tak menolak, menganggap semua itu bagian dari menyesuaikan diri. Ia tersenyum setiap kali diminta tolong, bahkan ketika badannya terasa remuk setelah seharian menyapu, mengepel, dan memasak untuk 7 orang. Bayu sendiri sering pulang larut. Pekerjaan kantornya membuatnya lelah, dan saat sampai rumah, ia lebih sering rebahan dan bermain ponsel. Nadia tak pernah mengeluh. Dia sadar Bayu lelah mencari nafkah, dan dia ingin menjadi tempat pulang yang menenangkan. Mereka jarang bertengkar, bahkan nyaris tak pernah. Saat ada waktu luang, mereka duduk di kamar sambil bercerita atau menonton tayangan lama di ponsel. Kehidupan mereka mungkin sederhana dan padat, tapi Nadia merasa cukup. Namun, entah sejak kapan, sikap Bu Retno mulai terasa berubah. Ia mulai bersikap manis hanya di depan Bayu. Ketika anaknya ada, Bu Retno akan memuji Nadia, menanyakan kabarnya, atau membicarakan rencana masa depan dengan senyum. Tapi begitu Bayu keluar kamar atau pergi kerja, wajah itu berubah dingin. Ada nada tinggi dalam setiap perintahnya. Ada tatapan meremehkan saat melihat baju yang belum sempat disetrika, atau lantai yang belum sempat dipel. Nadia bingung. Ia berusaha tetap hormat dan ramah, tak ingin memperkeruh suasana. Menantu zaman sekarang memang beda ya, masaknya sih enak, tapi kerjanya lambat banget. Sindir Bu Retno suatu pagi saat Nadia sedang mengepel. Aku barusan selesai cuci piring, Bu, jawab Nadia lembut. Ya, tapi kalau kamu rajin, bisa sekalian bersihin semua. Dulu waktu aku jadi istri, sebelum subuh semua sudah kelar. Nadia hanya tersenyum. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Di depan orang lain, Bu Retno tetap memamerkan menantunya. Saat ada tetangga datang, Bu Retno akan berkata, ini menantuku, si Nadia. Masaknya enak, anaknya sabar. Gak rewel walau tinggal bareng mertua. Kalimat yang terdengar memuji, tapi bagi Nadia, itu seperti sindiran halus. Seolah dia sedang diuji,
dan dia harus terus membuktikan diri sebagai menantu ideal. Perlahan, Nadia mulai menyadari ada perbedaan sikap dalam keluarga itu. Adik iparnya bisa bangun siang tanpa dimarahi. Nadia bangun jam 6 saja sudah disindir. Adik iparnya boleh keluar nongkrong tanpa bantu pekerjaan rumah. Tapi jika Nadia duduk sebentar saja, sudah dianggap malas. Bahkan, ketika ia sakit flu dan terpaksa tidak memasak, Bu Retno mengatakan, "Kalau sakit terus, bagaimana nanti jadi ibu? Baru ngurus rumah aja sudah tumbang." Sakit hati? Tentu saja. Tapi Nadia bukan tipe yang suka membalas. Ia justru merasa gagal karena tak mampu membuat ibu mertuanya bahagia. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ia kurang dalam segala hal? Padahal, ia sudah berusaha sekuat tenaga menjadi menantu yang baik. Saban malam, ia menangis pelan dalam diam, memendam rasa lelah dan sedih yang tak pernah sempat ia ungkapkan pada Bayu. Nadia ingin sekali menceritakan semuanya kepada suaminya. Tapi setiap kali membuka mulut, ia tak tega. Ia tahu Bayu sangat menghormati ibunya. Ia takut suaminya malah merasa terjepit di antara dua wanita penting dalam hidupnya. Akhirnya, Nadia memilih diam, menyimpan semua sendiri, dan berharap hari esok akan lebih baik. Suatu sore, ketika Nadia sedang menyapu halaman, seorang tetangga menghampirinya. "Nat, kamu kelihatan capek banget. Kamu hamil ya?" tanya Bu Ririn, tetangga sebelah rumah. Nadia tergelak kecil. "Belum, Bu. Mungkin karena tadi nyuci banyak." Bu Ririn mengangguk-angguk. "Kamu sabar banget, Nat. Di rumah itu kamu yang paling rajin. Aku sering dengar kamu bangun subuh, masak, bersihin rumah. Semoga sabarmu dibalas rezeki yang besar ya, Nak." Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca. Hanya kalimat sederhana dari tetangga, tapi cukup membuat hatinya yang lelah terasa hangat. Ia butuh itu, pengakuan. Pengakuan bahwa perjuangannya terlihat, meski bukan dari keluarganya sendiri. Malam itu, setelah semua orang tidur, Nadia duduk di teras rumah. Ia menatap langit yang mulai berawan, mendengarkan suara jangkrik di kejauhan. Bayu belum pulang, katanya ada lembur. Nadia memeluk lututnya sendiri, bertanya-tanya dalam hati. Apakah hidup seperti ini akan terus berlangsung? Apakah dia akan terus menjadi menantu yang dianggap kurang? Apakah cinta Bayu akan cukup menguatkannya? Tapi kemudian ia teringat pada satu hal. Dirinya sendiri. Dirinya yang pernah bermimpi menjadi wanita mandiri, yang ingin membuka toko kecil dari hasil karya tangannya sendiri. Dirinya yang pernah bercita-cita menjadi seseorang yang dibanggakan, bukan hanya di rumah tangga, tapi di luar itu. Mungkin, saat ini belum waktunya. Tapi suatu hari nanti, ia tahu, ia akan punya kesempatan membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita lemah yang bisa diremehkan begitu saja. Untuk saat ini, ia akan bertahan. Karena ia percaya, badai pasti akan berlalu. Dan ketika itu terjadi, dia akan berdiri paling tegak, dengan senyum di wajah dan harga diri yang tak pernah bisa diinjak siapapun. Hari-hari berlalu, dan rutinitas di rumah itu tak banyak berubah. Namun bagi Nadia, segala sesuatu mulai terasa berbeda. Ada yang mengganjal di hatinya, meski ia sendiri belum mampu menyebutnya dengan pasti. Dulu, ketika ia baru menikah dan masuk ke rumah keluarga Bayu, segala kelelahan masih bisa ia tutupi dengan semangat menjadi istri yang baik. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai terasa letih bukan hanya karena fisik, tapi juga hati. Bu Retno, ibu mertuanya, kini sudah tak sungkan lagi memberi perintah dengan nada tinggi. Jika dulu masih ada basa-basi atau senyum manis, sekarang semuanya terasa seperti beban yang wajib dilaksanakan tanpa kompromi. Nadia disuruh bangun lebih pagi dari biasanya, bukan hanya untuk memasak sarapan, tapi juga untuk menyapu halaman, mencuci pakaian seisi rumah, menyikat kamar mandi, dan membersihkan seluruh ruang keluarga sebelum adik-adik iparnya bangun.
Semuanya harus rapi sebelum jam 7. Nat, kamu belum pel lantai ruang tamu ya? Udah jam 7 ini, tamu bisa datang kapan saja. Seru Bu Retno suatu pagi, nada suaranya lantang dari dapur. Iya, Bu. Ini saya lagi beresin dapur dulu. Sebentar lagi saya pel. Jawab Nadia dengan suara pelan. Kalau mau kerja di rumah orang, jangan banyak alasan. Ini rumah keluarga suamimu. Kamu harus lebih sigap. Nadia menggigit bibirnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunduk dan mempercepat gerakannya. Sebenarnya, tadi pagi ia sudah bangun pukul 4, menanak nasi, menggoreng tempe, merebus air, dan mencuci piring sisa makan malam. Tapi rupanya semua itu belum cukup. Dulu, pekerjaan rumah dibagi. Kadang adik ipar ikut menyapu atau mencuci pakaian mereka sendiri. Tapi entah sejak kapan, semua tanggung jawab itu perlahan dialihkan ke Nadia. Bahkan, baju kotor keponakan kecil pun kini dia yang harus mencuci. Satu rumah penuh manusia, dan hanya Nadia yang menjadi tangan dan kaki rumah itu. Bayu, suaminya, kini semakin jarang ada di rumah. Sejak promosi kecil-kecilan di kantor, ia mulai pulang lebih larut. Pekerjaannya menumpuk. Katanya, kadang ada lembur, kadang juga ada makan malam bersama rekan kerja. Nadia tak pernah melarang. Ia tahu suaminya bekerja keras demi masa depan. Tapi, saat-saat seperti ini, ia mulai merindukan kehadiran Bayu bukan sekadar fisik, melainkan sebagai teman bicara, tempat bersandar setelah hari yang melelahkan. Mas, kamu pulang larut terus. Capek ya di kantor? Tanya Nadia suatu malam ketika Bayu akhirnya pulang pukul 11 malam. Iya, Nat. Kerjaan lagi gila-gilaan. Bos baru banyak minta ini itu. Aku jadi harus kejar laporan tiap hari. Nadia tersenyum. Semangat ya, Mas. Aku masakin sop kesukaan kamu. Udah aku simpan di termos biar tetap hangat. Makasih ya. Tapi aku udah makan di kantor tadi. Bareng anak-anak divisi. Nadia mengangguk kecil. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Besok aku mungkin pulang lebih malam lagi. Ada meeting sore. Lanjut Bayu sambil membuka ponsel. Ya, Mas, aku ngerti kok. Ia berkata demikian, tapi hatinya mencelos. Dulu, Bayu selalu menanyakan kabarnya. Sekarang, Nadia merasa seperti bayangan. Ia ada, hadir, tapi tak terlihat. Hari-hari berikutnya semakin berat. Pagi hingga sore, Nadia nyaris tak sempat duduk. Baru selesai menyapu, sudah dipanggil untuk mencuci piring. Baru ingin beristirahat sebentar, sudah diminta menjemur pakaian. Bila ada yang lupa ia kerjakan, sindiran Bu Retno siap menanti. Saya heran deh. Perempuan zaman sekarang. Lihat YouTube terus, kerjaannya lamban. Padahal Nadia membuka ponsel hanya untuk mengecek resep makanan yang diminta Bu Retno tadi pagi. Yang membuat hatinya makin nyeri adalah perlakuan tak adil yang makin kentara. Saat adik iparnya bangun siang, tak ada komentar. Saat keponakan menjatuhkan gelas dan pecah, Nadia yang disalahkan karena dianggap tidak hati-hati menaruhnya. Bahkan ketika nasi gosong karena Nadia sedang membersihkan kamar mandi, Bu Retno membentaknya habis-habisan. Nasi gosong gini? Kamu itu gimana sih? Gampang banget kok. Cuma tinggal jaga api. Masa iya masak aja nggak becus? Air mata Nadia menetes diam-diam di dapur sore itu. Tapi ia hapus cepat-cepat sebelum Bayu pulang. Ia tak ingin membuat masalah. Ia ingin tetap menjadi istri yang baik, menantu yang sabar. Setiap malam, Nadia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya lelah, punggungnya nyeri, dan pikirannya penuh beban. Tapi mulutnya tetap bungkam. Ia belum sanggup mengeluh. Baginya, mengeluh adalah tanda bahwa ia menyerah. Dan dia belum siap menyerah. Ia masih ingin menjaga pernikahannya.
masih ingin menjaga nama baik suaminya di mata ibunya. Kadang, dalam keheningan malam, Nadia mengingat masa-masa sebelum menikah. Ia tinggal di rumah orang tuanya yang tenang, dikelilingi cinta. Ibunya selalu memberinya nasihat, ayahnya selalu melindungi. Tapi sejak ia menikah dan tinggal bersama mertua, semua itu terasa jauh. Ia merasa sendiri, meski tinggal serumah dengan banyak orang. Rumah yang dulu terasa seperti tempat kembali, kini berubah menjadi tempat menguji kesabaran. Namun, Nadia tak pernah menyalahkan siapapun. Ia hanya percaya, semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Mungkin ini ujian, pikirnya. Ujian untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi perempuan kuat. Bahwa ia bisa bertahan bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih untuk tidak menyerah. Satu-satunya tempatnya berkeluh kesah hanyalah diari kecil yang ia simpan di bawah tempat tidur. Setiap malam sebelum tidur, ia mencurahkan isi hatinya ke dalam tulisan. Hari ini Bu Retno marah lagi, karena aku belum sempat menyetrika baju kuliah adik ipar. Padahal aku baru selesai mencuci semua pakaian pagi tadi. Aku capek. Tapi aku tahu, aku harus tetap kuat. Aku nggak mau Mas Bayu terbebani. Tulisan-tulisan itu menjadi teman rahasia Nadia. Ia menulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masih punya suara. Meskipun suara itu hanya ada di atas kertas. Di luar rumah, orang-orang masih melihat Nadia sebagai menantu idaman. Bahkan teman-temannya sering berkata, "Kamu beruntung banget Nat, mertua kamu baik, gak kayak mertua temanku yang galak." Nadia hanya tersenyum, tak sanggup berkata apa-apa. Ia tak ingin merusak citra keluarga suaminya. Ia tak ingin membuat orang lain berpikir bahwa pernikahannya tidak bahagia. Tapi jauh di dalam hati, Nadia mulai merasakan sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, kelelahan yang berubah menjadi luka. Bukan luka fisik, tapi luka batin. Luka karena tak dihargai. Luka karena diperlakukan seperti pembantu, bukan menantu. Luka karena cinta yang ia beri seolah tak cukup untuk membuatnya dihormati. Ia masih menyayangi Bayu, masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi ia tak tahu, sampai kapan ia mampu bertahan dalam kesunyian seperti ini. Apakah Bayu tak melihatnya? Apakah suaminya benar-benar tak menyadari betapa lelah dirinya? Satu malam, ketika Bayu akhirnya pulang lebih awal, Nadia mencoba berbicara perlahan. "Mas, boleh aku cerita?" Bayu menoleh sambil melepaskan sepatunya. "Cerita apa?" "Enggak sih, cuma aku ngerasa akhir-akhir ini kayak semuanya aku kerjain sendiri. Aku mulai capek, Mas." Bayu terdiam. "Kamu tuh terlalu sensitif, Nat. Mamah tuh sayang sama kamu. Kamu aja yang mikirnya terlalu jauh." Nadia menunduk. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. Tapi ia tahu, itu satu-satunya jawaban yang mungkin ia dapat. Malam itu, Nadia menangis lagi dalam diam. Bukan karena dimarahi, bukan karena disindir. Tapi karena merasa tak didengar. Ia tahu, hari-hari ke depan mungkin akan lebih berat. Tapi ia juga tahu, hatinya tak akan selalu bisa membungkam rasa sakit. Dan ketika waktunya tiba, saat di mana ia benar-benar tak sanggup lagi diam, mungkin akan ada keputusan besar yang harus ia ambil. Untuk saat ini, Nadia masih memilih diam. Masih memilih sabar. Masih berharap, mungkin esok akan sedikit lebih ringan. Musim hujan mulai datang. Hujan turun hampir setiap sore, menyelimuti rumah itu dalam dingin dan suara gemericik yang konstan. Tapi tidak seperti udara yang sejuk, hati Nadia justru semakin hari semakin panas oleh luka yang tak terlihat, oleh kebaikan yang terus ia berikan namun tak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berarti. Sore itu, Nadia duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Di tangannya, selembar tagihan listrik yang baru saja ia ambil dari kotak surat. Angkanya cukup besar, dan Bu Retno sudah sempat bersungut-sungut sejak pagi.
listrik mahal begini. Siapa yang kuat bayarnya kalau begini terus? Apa kita harus matiin kulkas juga nih? Nadia tahu, sejak dulu tagihan listrik menjadi salah satu topik yang selalu menimbulkan ketegangan di rumah. Apalagi sejak Bayu belum sepenuhnya mapan secara finansial, dan adik-adik iparnya masih bergantung penuh pada orang tua. Tapi berbeda dari sebelumnya, hari itu Nadia tak ingin melihat ibunya mengeluh terlalu lama. Maka ia diam-diam membuka tabungan miliknya, uang simpanan kecil hasil bekerja paruh waktu secara online dari ponsel. Ia tak banyak cerita soal pekerjaan kecilnya itu, karena baginya cukup jika itu bisa membantu tanpa membebani siapapun. Malam itu, setelah semua selesai makan dan berkumpul di ruang tengah, Nadia mendekat ke Bu Retno yang tengah menonton sinetron. Dengan suara pelan, ia menyodorkan lembar bukti transfer. Bu, ini, soal tagihan listrik, Nadia bayarin dulu ya bulan ini. Bu Retno menoleh sekilas, lalu mengambil kertas itu. Matanya menyusuri angka yang tertera, lalu kembali menatap sinetron di layar TV. Bayar listrik aja repot bilang-bilang. Ya udah sih, itu memang kewajiban kamu sebagai menantu. Masa tinggal di rumah orang tapi gak nyumbang apa-apa? Akhirnya sadar juga. Nadia terdiam. Hatinya seperti tertusuk duri kecil yang tajam. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada nada apresiasi. Yang ada hanyalah cibiran dingin. Seperti kebaikannya tak lebih dari kewajiban. Ia ingin bicara bahwa itu uang pribadinya. Bahwa ia mengumpulkannya sedikit demi sedikit dengan susah payah. Tapi kata-kata itu hanya berputar di dalam dada, tak jadi meluncur keluar. Ia tahu, membela diri justru akan membuatnya disalahkan lebih jauh. Bayu yang duduk di dekat ibunya hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponsel di tangannya. Nadia meliriknya, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, mungkin membelanya, atau sekadar menunjukkan bahwa ia menghargai pengorbanannya. Tapi tidak ada. Hanya keheningan yang menyakitkan. Beberapa menit kemudian, ketika hanya ada mereka berdua di kamar, Nadia mencoba berbicara. Mas, soal listrik tadi, aku sebenarnya pakai uang simpanan aku. Aku cuma mau bantu, supaya ibu gak pusing terus tiap bulan. Bayu meletakkan ponselnya, lalu menatap Nadia. Wajahnya datar. Nat, kamu gak usah terlalu baper. Ibu tuh emang gitu orangnya. Udah tua, ya kadang omongannya nyentil. Tapi maksudnya baik. Kamu harus ngerti. Tapi mas, aku juga manusia. Aku ngerasa sedih. Aku udah bantu semampu aku. Tapi malah dianggap wajib. Aku bahkan gak diminta. Tapi aku tulus. Suara Nadia mulai lirih. Ya itu bagus kan kalau kamu tulus. Jangan ngarep dibales atau dipuji. Kalau ikhlas, ya udah jalanin aja. Lagian, kamu istri. Tinggal di rumah orang tua aku. Ya sewajarnya kalau kamu juga ikut bantu. Bukan cuma kerja di dapur atau ngurus rumah, tapi juga secara finansial. Perkataan itu seperti air dingin yang disiram ke api harapan. Padam. Hangus. Nadia mematung di tempat. Ia pikir, mungkin Bayu akan mengatakan bahwa dia bangga padanya. Atau sekadar berterima kasih karena telah meringankan beban keluarga. Tapi ternyata, yang ia dapat justru pembenaran bahwa apa yang ia lakukan memang sudah seharusnya, dan tidak perlu dihargai. Sejak malam itu, luka di dalam hati Nadia mulai tumbuh. Tidak meledak-ledak, tidak membuatnya marah-marah atau menjerit-jerit. Tapi tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram ketidakpedulian dan ketidakadilan. Ia mulai merasa bahwa dirinya hanyalah pelengkap di rumah itu, tenaga gratis yang bisa diperintah, tanpa hak untuk merasa lelah. Tiap bulan, ia tetap membayar keperluan rumah tangga yang lainnya. Kadang kebutuhan dapur, kadang galon dan gas, bahkan sesekali perbaikan ringan seperti keran bocor atau lampu yang mati. Ia tak pernah menulisnya, tak pernah menghitung. Tapi yang menyakitkan, semakin ia membantu,
semakin besar pula tuntutan yang datang. Seolah kebaikannya dijadikan alasan untuk menuntut lebih banyak, bukan untuk meringankan beban bersama. Ipar kamu tuh, kerjaannya cuma tidur siang. Tapi kalau ke minimarket, belanja cemilan kayak nggak ada beban. Gumam Nadia dalam hati suatu siang saat melihat adik ipar perempuannya masuk membawa 2 kantong plastik berisi jajan. Sedangkan ia sendiri harus berpikir 2 kali jika ingin membeli sabun cuci wajah. Namun, sekali lagi, Nadia diam. Ia menahan semuanya sendiri. Tak ada tempat untuk berbagi, karena Bayu pun seolah enggan berpihak padanya. Pernah suatu malam, Nadia merasa begitu lelah hingga ia tertidur di dapur setelah selesai mencuci piring. Bayu yang pulang larut melihatnya tertidur. Tapi yang dikatakan hanya, "Nat, jangan tidur di dapur. Kayak orang gak punya kamar aja." Lalu meninggalkannya begitu saja tanpa bertanya apa yang membuatnya bisa tertidur di tempat seperti itu. Padahal malam itu Nadia belum makan. Karena setelah semua urusan rumah selesai, tubuhnya sudah terlalu lelah bahkan untuk sekadar mengunyah nasi. Setiap kali ia mengingat semua itu, hatinya seperti dikerat perlahan. Luka-luka kecil yang dulu hanya seperti goresan, kini mulai menjelma menjadi luka dalam yang menyakitkan. Bukan karena dia ingin dihargai dengan pujian, tapi karena ia mulai merasa tak dianggap sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kelelahan. Diari kecilnya yang dulu hanya berisi catatan ringan kini penuh dengan curahan hati yang lebih dalam. "Hari ini, aku bayar kebutuhan rumah lagi. Sebenarnya aku senang bisa bantu, tapi kenapa ya, makin aku bantu, aku malah makin disepelekan? Aku takut suatu hari nanti aku nggak bisa merasa bahagia lagi di rumah ini. Tapi aku masih cinta sama Bayu. Aku masih percaya, mungkin dia akan sadar suatu hari nanti. Aku nggak butuh banyak. Aku cuma ingin dihargai, bukan dijadikan alasan untuk dianggap kuat terus-menerus." Dalam kesunyian itulah, Nadia perlahan mulai kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia lelah berharap. Ia masih menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Masih memasak, membersihkan rumah, bahkan tersenyum saat mengantarkan teh ke kamar mertua. Tapi semua itu kini dijalani dengan rasa yang hambar. Rasa sabar yang mulai menipis. Rasa cinta yang mulai tergerus kenyataan. Ada satu momen yang tak bisa ia lupakan. Suatu hari, Bu Retno berbicara di telepon dengan tetangganya. Ya namanya juga menantu. Hidup di rumah mertua, ya harus ngerti posisi. Lagian, dia cuma bantu-bantu kecil. Nggak sebanding sama pengorbanan saya ngasih tempat tinggal, kan? Nadia berdiri di balik pintu kamar. Mendengarnya tanpa sengaja. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hati. Dianggap hanya bantu-bantu kecil. Padahal ia yang mencuci seluruh pakaian di rumah itu. Ia yang memasak tiap hari, bahkan sering menggunakan uang pribadi tanpa minta ganti. Hati Nadia mulai berkata, apakah aku memang tidak pernah cukup baik? Tapi entah kenapa, walau hatinya dipenuhi luka, Nadia tetap bertahan. Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tapi karena dalam dirinya masih ada secercah keyakinan bahwa semua ini tidak akan selamanya. Bahwa suatu hari, semua yang ia tahan akan menemukan tempatnya. Ia tak ingin menjadi perempuan yang menyimpan dendam. Tapi ia juga tak ingin terus menjadi perempuan yang menelan luka tanpa batas. Ia tahu, jika semua kebaikan yang ia berikan terus dianggap tak berarti, maka kelak saat ia memilih pergi, tak seorang pun berhak menahannya. Hari-hari di rumah itu tak pernah benar-benar tenang bagi Nadia. Setelah semua pengorbanan dan kebaikan yang ia berikan tak pernah dianggap, kini justru fitnah yang mulai berhembus perlahan dari dalam rumah yang sama, dari sosok yang semestinya menjadi ibu kedua baginya, Bu Retno. Awalnya hanya desas-desus kecil yang Nadia dengar saat acara pengajian di rumah tetangga. Dua ibu-ibu membicarakan sesuatu sambil melirik ke arahnya. Saat ia menghampiri,
Mereka tiba-tiba terdiam dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Nadia bukan perempuan bodoh. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Lalu, pada suatu siang, salah satu saudara sepupu Bayu, Mbak Tatik, datang berkunjung dan berbisik pelan kepadanya saat di dapur. "Nat, kamu sabar ya. Mungkin kamu harus coba kontrol pengeluaran. Soalnya Ibu Retno bilang kamu agak boros. Suka beli yang gak perlu." Jantung Nadia seakan berhenti berdetak sejenak. Boros? Ia yang selama ini memutar otak supaya bisa tetap belanja kebutuhan rumah dengan uang pribadi tanpa meminta sepeser pun. Kini justru dituduh sebagai orang yang boros? Setelah Mbak Tatik pulang, Nadia duduk sendirian di dapur. Pandangannya menerawang ke lantai. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan baju rumahnya yang kini lusuh pun adalah pemberian dari ibunya setahun lalu. Selama ini, ia selalu menahan keinginan membeli lip balm atau sabun mandi beraroma favoritnya karena merasa itu bukan prioritas. Tapi kini, ia dicap sebagai pemboros? Rasa nyeri mulai tumbuh di dada. Ia tahu, yang menyebarkan cerita itu tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Dan benar saja, keesokan harinya, Nadia mendengar dengan telinganya sendiri, saat Bu Retno menelepon seseorang dan berbicara cukup keras di ruang tamu. Ya gimana ya? Orangnya suka sok mandiri padahal nggak ngerti diri. Tinggal di rumah orang, bukannya tahu tempat. Pengeluaran rumah bukannya makin ringan, malah makin bengkak. Kadang saya mikir, ini menantu atau beban. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam kepala Nadia. Kaki Nadia gemetar. Rasanya dunia menjadi sempit, penuh asap dan suara bising yang menyakitkan. Ia tak bisa membalas, tak bisa bicara. Ia hanya berdiri terpaku di balik pintu kamar, menahan napas, menahan air mata agar tidak jatuh di depan siapapun. Keesokan harinya, ada acara kumpul keluarga kecil di rumah Paman Bayu. Nadia ikut hadir, seperti biasanya. Tapi kali ini suasananya berbeda. Beberapa orang yang biasa menyapanya dengan hangat kini hanya mengangguk dingin. Ada pula yang hanya melirik dari ujung mata, lalu memalingkan wajah. Tidak ada lagi obrolan hangat, tidak ada tanya kabar, tidak ada senyuman. Hanya sepi, dan tatapan penuh penghakiman. Di sudut ruangan, Nadia hanya duduk sendiri, menunduk dan memainkan ujung kerudungnya. Suara tawa dan percakapan di sekitar seperti menjadi latar dari kesendirian yang menyakitkan. Sekali lagi, ia merasa sendirian. Tapi kali ini lebih dalam, lebih menyayat. Saat perjalanan pulang, ia memberanikan diri membuka suara pada Bayu yang sedang menyetir. "Mas, kamu denger nggak? Ibu cerita ke keluarga soal aku katanya boros." Bayu menghela napas pelan, tidak langsung menjawab. "Kenapa kamu tanya itu sekarang?" "Aku cuma pengen tahu, benarkah kamu juga berpikir begitu?" Bayu melirik istrinya sekilas, lalu kembali menatap jalan. "Nat, kamu tahu kan keuangan rumah memang agak berat belakangan ini. Jadi mungkin ibu cuma merasa kamu kurang peka. Aku sih nggak mau ikut campur urusan kalian, tapi kalau kamu bisa jaga sikap, mungkin ibu nggak akan ngomong yang aneh-aneh. Mas, kamu tahu sendiri aku yang banyak bantu belanja rumah. Aku nggak pernah minta ganti, nggak pernah pamer. Tapi aku difitnah. Mas, kamu bahkan nggak pernah ngebelain aku." Suara Nadia bergetar. Namun Bayu menanggapinya dengan dingin. "Nat, kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini jadi sensitif banget? Kamu tuh istri, harusnya bisa jaga hubungan baik sama orang tua aku. Jangan bikin drama. Aku capek lihat rumah selalu tegang kayak gini." Kata-kata itu membungkam Nadia seketika. Bukan hanya tak dibela, kini ia justru disalahkan. Dituduh membawa suasana tegang, seolah semua keretakan ini berasal dari dirinya. Sejak saat itu, Bayu berubah. Ia makin jarang mengajak bicara. Pulang kerja hanya langsung masuk kamar,
tidur lebih cepat, dan pagi harinya pergi tanpa sarapan bersama. Dulu, mereka masih suka duduk bersama di teras depan walau hanya 15 menit. Tapi kini, tak ada lagi kebiasaan itu. Bahkan sekadar bertanya, "Sudah makan?" pun tak terdengar lagi. Hari-hari Nadia kini hanya dipenuhi rutinitas kosong. Bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci, dan kembali ke dapur untuk memasak makan siang. Semua ia kerjakan dalam diam. Tak ada percakapan. Tak ada pelukan. Tak ada rasa aman. Ia pernah mencoba bicara baik-baik dengan Bu Retno, berharap bisa meluruskan semuanya. "Ibu, soal cerita yang beredar di keluarga, Nadia nggak pernah bermaksud bikin ibu malu atau ibu repot. Tapi kalau ada yang salah dari sikap Nadia, tolong ibu bilang langsung ke Nadia. Jangan lewat orang lain." Bu Retno menatapnya datar. "Kamu pikir saya menyebarkan cerita? Jadi sekarang kamu nuduh saya? Dasar menantu nggak tahu diri. Dikasih tempat tinggal, malah balik nyalahin mertua." Tak ada ruang untuk penjelasan. Apapun yang ia katakan akan dibalikan, dijadikan senjata untuk menyerangnya kembali. Nadia hanya bisa mengangguk pelan, menahan tangis yang semakin menyesakkan dada. Setelah itu, ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Seperti yang sering ia lakukan akhir-akhir ini. Tangis tanpa suara, karena bahkan menangis pun tak boleh ketahuan di rumah itu. Semua fitnah itu perlahan tapi pasti menggerus kepercayaan orang-orang terhadapnya. Nadia yang dulunya dikenal sebagai menantu sabar, kini disebut terlalu manja dan tidak tahu diri. Bahkan salah satu tante dari pihak Bayu sempat berkata, "Kalau nggak bisa jaga rumah tangga, ya ngalahlah. Jangan cuma nuntut, tapi nggak tahu posisi." Nadia tertawa getir mendengar itu. Siapa yang menuntut? Siapa yang tidak tahu posisi? Ia merasa telah memberi terlalu banyak tanpa pernah benar-benar diberi tempat. Tapi kini, ia juga yang disalahkan. Di tengah malam yang sepi, Nadia duduk di lantai kamar dengan diari kecil di pangkuannya. Tangannya menulis dengan gemetar. "Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Bahkan lebih buruk, karena tamu dihormati, sedangkan aku hanya dianggap beban. Aku nggak tahu harus bicara dengan siapa. Bahkan suamiku sendiri sudah tak peduli. Apa aku harus pergi? Tapi kemana? Aku cuma ingin dicintai dan dihargai. Aku tidak sempurna, tapi aku juga tidak seburuk itu. Aku tidak pantas dibenci karena kebaikan yang salah dimaknai." Air matanya jatuh, membasahi halaman kertas yang kini penuh coretan luka hati. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia mulai berpikir serius. Apakah aku harus tetap bertahan, atau mulai mempersiapkan diri untuk pergi? Sebuah pertanyaan yang tak ingin ia pikirkan, tapi kini tak bisa ia hindari lagi. Sore itu langit mendung. Awan menggantung kelabu seperti perasaan Nadia yang sejak pagi memang terasa berat. Entah kenapa, ada firasat yang begitu kuat berbisik bahwa hari ini akan berbeda. Ia baru saja selesai mengepel lantai ruang tengah ketika terdengar suara deru motor Bayu di halaman depan. Sudah lama tak terdengar suara itu. Biasanya Bayu langsung masuk tanpa banyak bicara. Tapi kali ini langkah kakinya terdengar mantap dan cepat. Nadia buru-buru berdiri, mengeringkan tangannya dan melangkah ke dapur untuk menyiapkan teh hangat. Tapi ketika ia melewati ruang makan, matanya tertumbuk pada sebuah map coklat yang diletakkan begitu saja di atas meja makan. Map itu terbuka sedikit, dan tampaklah secari kertas putih resmi dengan kop pengadilan agama terpampang di bagian atas. Nadia mendekat, pelan-pelan. Tangannya bergetar saat menarik isi map itu. Dadanya seketika sesak. Surat gugatan cerai. Namanya tercetak jelas di bawah kolom tergugat. Sementara di bagian penggugat, nama suaminya sendiri, Bayu Prasetyo. Nadia terduduk. Wajahnya pucat. Telinganya berdenging. Napasnya sesak. Sekujur tubuhnya seperti kehilangan tulang.
lemas dan dingin. Belum sempat ia menguasai diri, Bayu muncul di ambang pintu ruang makan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah tak terjadi apa-apa. "Mas." Suara Nadia nyaris tak terdengar. "Apa ini maksudnya?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia melipat tangannya di depan dada, berdiri dengan sikap kaku. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku sudah nggak tahan, Nat. Rumah ini nggak pernah tenang. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam tekanan seperti ini. Ibu, kamu, semuanya saling bentrok. Aku capek. Aku pengin bebas." Nadia memandangnya tak percaya. "Bebas? Jadi solusi dari semua ini? Cerai?" Bayu menghela napas, lalu duduk di kursi seberang. "Sudah lama aku pertimbangkan ini. Aku tahu kamu selama ini berusaha, tapi sejujurnya aku juga merasa kita nggak cocok, Nat. Kamu terlalu sensitif, terlalu banyak mengeluh, dan aku butuh ruang." Kata-kata itu menghantam Nadia seperti badai. Sensitif? Mengeluh? Ia merasa seperti ditusuk dari belakang. Padahal selama ini, justru ia yang bertahan, mengalah, dan memendam luka demi mempertahankan rumah tangga mereka. Sebelum ia sempat membuka mulut untuk membalas, terdengar suara langkah kaki lain. Bu Retno datang dari arah dapur, membawa piring kue basah dan menaruhnya di atas meja. Ia melirik map coklat itu dengan senyum sinis di bibirnya. "Oh, jadi kamu sudah tahu? Ya baguslah. Akhirnya anak saya sadar juga. Perempuan seperti kamu memang gak pantas jadi istri Bayu. Terlalu banyak drama." Nadia memandang wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya ini bukan robot, Bu. Saya punya hati. Saya sakit selama ini, tapi saya tetap bertahan. Saya terus mencoba untuk jadi menantu yang baik." Bu Retno tertawa kecil, penuh ejekan. "Baik? Kamu pikir diam dan cemberut setiap hari itu baik? Muka kamu selalu kayak orang merana. Rumah ini kayak kuburan sejak kamu datang. Sekarang sudah mau cerai. Syukur. Akhirnya rumah ini bisa tenang." Perlahan-lahan, tangan Nadia mengepal di pangkuannya. Bukan karena marah, tapi karena sakit hati yang terlalu dalam. Ia ingin berteriak, ingin membalas semua tuduhan itu, tapi yang keluar hanyalah air mata yang jatuh satu-satu di pipinya. "Mas," ia berbisik lemah pada Bayu. "Kamu beneran setuju dengan semua ini?" Bayu hanya menunduk. Diam. Sikap itu jauh lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Bahkan setelah semua perjuangan dan kesabaran, ia tak mendapatkan satupun pembelaan dari laki-laki yang pernah bersumpah akan mencintainya dalam suka dan duka. Yang ada hanya diam. Diam yang mematahkan harapannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Nadia berdiri. Ia berjalan ke kamar, mengambil tas kecil dan sebuah koper yang sudah berdebu di atas lemari. Di dalam hati, ia berdoa agar semua ini hanya mimpi. Tapi ia tahu ini nyata. Terlalu nyata untuk disangkal. Saat ia keluar lagi ke ruang makan, Bu Retno masih duduk dengan wajah puas, seperti ratu yang memenangkan perang. "Jangan bawa barang-barang yang bukan milik kamu ya," ucapnya dengan sinis. Nadia menatap wanita itu, lalu memandang suaminya. "Aku nggak butuh apa-apa, Bu. Aku nggak akan rebutan harta yang tidak pernah kuanggap milikku. Bahkan hatinya pun sudah lama bukan milikku." Ia menarik koper pelan-pelan menuju pintu. Tapi sebelum pergi, ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh luka. "Terima kasih atas pelajaran hidup yang sangat berharga ini. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa sebaik apapun aku berusaha, tetap saja akan dianggap salah jika orang tidak pernah berniat menghargai. Semoga rumah ini benar-benar menjadi tenang setelah aku pergi." Dengan langkah mantap, Nadia membuka pintu dan melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang selama ini hanya menjadi tempat tinggal,
bukan tempat berpulang. Hujan turun deras malam itu. Tapi Nadia tidak peduli. Ia menunggu di halte pinggir jalan dengan koper kecil dan wajah penuh luka. Ia tidak tahu akan kemana. Mungkin ke rumah kakaknya. Mungkin ke kos lama yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bebas. Meski hatinya hancur, setidaknya kini ia tak lagi harus menahan tangis di balik pintu kamar. Tak harus lagi menunduk saat difitnah. Tak perlu lagi berharap pada cinta yang tak pernah membelanya. Dan dalam hati yang masih remuk, Nadia mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia bukanlah orang yang lemah. Ia hanya terlalu kuat menahan luka. Dan kini, ia akan menggunakan kekuatan itu untuk bangkit. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi dirinya sendiri. Hujan masih turun rintik-rintik saat kaki Nadia melangkah keluar dari rumah yang selama ini ia huni bersama suaminya. Tak ada perpisahan yang layak. Tak ada pelukan atau ucapan terima kasih atas pengabdian yang ia berikan selama ini. Ia pergi dalam diam, membawa luka yang tak bisa dijahit dengan kata-kata. Koper kecil di tangannya berisi beberapa lembar pakaian dan secuil kenangan. Namun hatinya penuh dengan pelajaran hidup yang pahit. Tak ada tangis yang pecah di perjalanan. Air matanya sudah habis, terkuras oleh banyak malam yang ia lewati dalam diam, sambil menatap langit-langit kamar dan berharap Bayu akan berubah. Tapi harapan itu sudah mati, dibunuh oleh ketidakpedulian dan fitnah yang datang dari ibu mertuanya sendiri. Kini, Nadia hanya ingin pulang, bukan ke rumah suami, tapi ke tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah, orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya yang sederhana di pinggiran kota, ibunya menyambut dengan pelukan hangat tanpa bertanya banyak. Mereka sudah mendengar kabar tentang perceraian itu, tapi tidak mengungkitnya. Ayahnya hanya mengusap kepala Nadia dengan lembut dan berkata, "Kalau capek, istirahat dulu. Nanti pelan-pelan mulai lagi dari awal." Itu adalah kata-kata paling tulus yang didengar Nadia selama bertahun-tahun. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya diisi dengan banyak diam dan tidur panjang. Tubuh Nadia memang lelah, tapi jiwanya jauh lebih letih. Ia merasa hampa. Seperti ada lubang besar dalam dadanya yang belum bisa ia isi kembali. Namun perlahan-lahan, ketika hari-hari berlalu, dan wajah orang tuanya yang tulus selalu menyambutnya setiap pagi, luka itu mulai mengering. Pada minggu ketiga, Nadia mulai membuka kembali buku sketsanya yang lama terlipat di lemari kamarnya. Buku itu sudah usang, kertasnya menguning, tapi coretan-coretan di dalamnya menghidupkan kembali semangat yang hampir mati. Di masa kuliah, Nadia adalah mahasiswa desain yang penuh ide. Ia menyukai seni, terutama desain perhiasan. Dulu, sebelum menikah, ia pernah menjual desainnya ke beberapa pengrajin perhiasan kecil. Namun setelah menikah dan tinggal bersama Bayu serta ibu mertuanya, semua itu ia tinggalkan. Waktu dan tenaganya habis untuk mengurus rumah dan mencoba menyenangkan hati orang-orang yang tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Kini, tanpa beban rumah tangga, tanpa harus tunduk pada aturan ibu mertua yang semena-mena, Nadia mulai menggambar lagi. Satu demi satu desain anting, gelang, dan kalung bermunculan dari tangannya. Ia kembali menemukan dirinya yang dulu, perempuan yang kreatif dan penuh semangat. Ia mulai membuka akun media sosial khusus untuk desainnya. Awalnya hanya mengunggah gambar-gambar sederhana, memberi caption singkat. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin menyalurkan isi hati. Namun siapa sangka, dalam 2 minggu, akun itu mulai menarik perhatian. Beberapa komentar masuk, beberapa bahkan bertanya apakah desain itu bisa dipesan. Awalnya Nadia ragu. Ia tidak memiliki modal besar. Hanya punya sedikit tabungan dari sisa uang yang ia kumpulkan diam-diam selama menikah. Namun dorongan dari ayah dan ibunya membuatnya percaya diri. "Kamu coba saja, Nak. Jangan takut gagal. Yang penting kamu bahagia,"
kata ibunya suatu malam sambil menyeduh teh. Dengan sisa tabungan itu, Nadia memesan beberapa contoh perhiasan dari pengrajin lokal yang dulu pernah ia kenal. Ia kirimkan desainnya lewat email, dan beberapa minggu kemudian, jadilah koleksi pertamanya. 5 pasang anting dengan desain unik yang terinspirasi dari bentuk daun, bintang, dan siluet wanita. Ia memotret hasil karyanya dengan sederhana, hanya menggunakan kamera ponsel dan cahaya matahari pagi dari jendela kamar. Tapi hasilnya tak kalah menarik. Ia unggah ke akun media sosialnya, kali ini dengan caption penuh semangat. Dalam 3 hari, 2 pasang anting terjual. Lalu seminggu berikutnya, 1 koleksi habis terjual. Nadia terharu bukan karena uang yang ia dapatkan, tapi karena akhirnya ada yang menghargai karyanya, melihat dirinya bukan sebagai menantu atau istri yang gagal, tapi sebagai seorang perempuan yang punya bakat dan nilai. Hari demi hari, Nadia semakin sibuk. Ia mulai belajar cara mengelola toko online, membaca strategi pemasaran di internet, bahkan membuat logo kecil untuk merek perhiasannya. Ia menamai bisnis kecil itu Nadara, gabungan namanya dan kata cahaya dalam bahasa Sanskerta. Nama itu ia pilih karena ingin menjadi cahaya, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kini, Nadia tak lagi bangun dengan hati berat. Ia memiliki alasan untuk tersenyum, untuk melangkah. Ia mulai ikut bazar kecil, membuka stand di acara kampus, dan bahkan menerima undangan kolaborasi dari toko aksesoris lokal. Ia tak menyangka bahwa keahliannya yang dulu terpendam, kini justru menjadi penyelamat hidupnya. Yang lebih mengejutkan, beberapa teman lamanya mulai menghubungi kembali. Mereka memuji desainnya, menawarkan kerjasama, bahkan ada yang ingin menjadikannya mentor untuk anak-anak muda yang tertarik di dunia desain perhiasan. Nadia menerima semuanya dengan penuh syukur. Ia tak merasa hebat atau luar biasa. Ia hanya merasa diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kesempatan untuk hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan dari istri ideal versi ibu mertua. Bukan juga sebagai istri yang selalu dituntut untuk patuh tanpa didengarkan. Hingga suatu hari, saat ia duduk di kamar kecilnya yang kini menjadi studio kerja, Nadia membuka media sosial dan melihat salah satu keluarganya dari pihak Bayu membagikan foto arisan keluarga. Di situ tampak Bayu duduk di sofa, tampak lebih kurus, dan Bu Retno berdiri di belakang dengan wajah tegang. Di foto itu tak ada senyum. Tak ada kehangatan. Hanya kumpulan orang dengan jarak yang jelas. Nadia hanya tersenyum kecil. Ia tidak lagi merasakan amarah. Tidak ada lagi dendam. Ia hanya merasa lega. Karena di balik semua luka yang dulu ia anggap akhir dari segalanya, ternyata justru menjadi gerbang menuju hidup barunya. Kini, ia tidak hanya bangkit, tapi ia tumbuh, kuat, dan bersinar. Diam-diam, Nadia sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan kecil. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan, kini telah menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan kejutan itu akan ia bawa saat hari sidang perceraian tiba. Matahari pagi menerobos lembut melalui jendela kaca studio kerja yang kini sudah jauh lebih luas dari kamar sempit Nadia dulu. Dinding-dinding putih bersih dipenuhi rak kayu yang tersusun rapi, menampilkan koleksi perhiasan eksklusif dari brand Nadara. Di tengah ruangan itu, duduk seorang wanita muda dengan pakaian simpel berwarna nude, wajah tenang, dan rambut disanggul elegan. Ia adalah Nadia, perempuan yang dulu pernah dihina sebagai menantu tak berguna, kini menjelma menjadi pemilik brand perhiasan lokal yang sedang naik daun, bahkan mulai menembus pasar internasional. Segalanya tidak datang dengan instan. Setelah 6 bulan merintis sendiri, Nadia akhirnya mendapat perhatian dari investor asing yang tertarik dengan konsep desain etnik modern yang ia bawa. Seorang pengusaha wanita dari Singapura menghubunginya melalui LinkedIn, memuji karyanya, dan menawarkan kerja sama pengembangan produksi sekaligus ekspansi pasar Asia Tenggara. Awalnya Nadia ragu,
takut terlalu cepat melangkah. Tapi setelah berdiskusi dengan beberapa mentor dan mempertimbangkan matang-matang, ia mengambil peluang itu. Kontrak ditandatangani. Produksi meningkat. Tim kecil dibentuk. Ia menyewa tempat khusus untuk studio dan showroom Nadara. Segala proses dilakukan dengan teliti, namun tetap mengedepankan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Ketulusan, keaslian, dan kerja keras. Kini, dalam waktu 1 tahun, Nadia sudah bisa melihat hasil nyata dari perjalanan yang ia mulai dari titik nol. Brand Nadara tak hanya menjual perhiasan, tapi juga bercerita. Setiap koleksinya terinspirasi dari kisah hidup perempuan Indonesia yang tangguh. Dari ibu tunggal, korban kekerasan, hingga wanita karir yang berjuang di kota besar. Dan itulah yang membuat produknya punya nilai lebih di mata pelanggan. Dengan keuntungan yang stabil, Nadia membeli mobil pertama dari hasil usahanya. Sebuah mobil SUV putih elegan yang sudah lama ia impikan. Ia juga membeli beberapa koleksi perhiasan mahal, bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa dirinya mampu menghargai jerih payahnya sendiri. Ia tak meminta, tak mengemis. Semua ia dapatkan dari keringat dan air mata yang tak pernah dilihat orang lain. Tapi perubahan paling besar bukan hanya dari hartanya. Nadia berubah dari dalam. Wajahnya yang dulu sering murung kini memancarkan ketenangan. Cara bicaranya halus, penuh pertimbangan, namun tetap tegas. Ia tak pernah sekalipun menjelekkan masa lalunya di depan umum. Bahkan ketika ada teman media yang mencoba menggali kisah perceraian dan konflik dengan ibu mertua, Nadia hanya tersenyum dan berkata, "Semua orang pernah melalui masa sulit. Tapi itu bukan alasan untuk membenci. Saya memilih fokus pada apa yang bisa saya bangun hari ini. Elegan, dewasa, dan berkelas." Transformasi itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa teman lamanya yang dulu sempat menjauh karena percaya fitnah dari Bu Retno kini mendekat kembali, dengan wajah menyesal. Tapi Nadia menyambut mereka dengan sopan. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tidak memberi pelukan hangat, namun juga tidak menutup pintu. Ia tahu bahwa waktu telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, nama Nadia mulai sering muncul dalam berbagai artikel bisnis lokal. Ia diundang dalam acara seminar kewirausahaan sebagai pembicara muda inspiratif. Bahkan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia menawarkan kontrak eksklusif untuk menjual koleksi limited edition Nadara. Dari seorang menantu yang dulu dianggap tidak tahu diri, kini Nadia menjelma menjadi sosok yang disegani di dunia fashion dan aksesoris. Namun, di balik semua kemewahan dan pencapaiannya, Nadia tetap tinggal bersama orang tuanya. Bukan karena tak mampu membeli rumah sendiri, tapi karena ia merasa belum selesai membalas kebaikan mereka. Setiap pagi, ia masih membantu ibunya menyiapkan sarapan. Setiap malam, ia masih duduk bersama ayahnya di teras, mendengarkan cerita-cerita lama. Bagi Nadia, tak ada yang lebih berharga dari cinta yang tulus. Dan itulah yang membuatnya tetap membumi meski sudah terbang tinggi. Ia juga diam-diam membantu banyak perempuan lain yang mengalami nasib sepertinya dulu. Ia membuka program pelatihan desain dan bisnis gratis bagi para janda muda, korban KDRT, dan perempuan yang kehilangan arah setelah perceraian. Ia tahu betul rasanya dipandang hina, merasa sendiri, dan dihantam dari segala arah. Maka jika bisa jadi cahaya, mengapa tidak? Suatu pagi, saat sedang mengawasi pemotretan katalog baru, Nadia menerima undangan resmi dari Pengadilan Agama. Sidang perceraian terakhir antara dirinya dan Bayu akan digelar minggu depan. Ia memandangi surat itu cukup lama. Bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka perjalanan yang ia jalani kini membawanya pada titik penutup yang begitu tenang. Tak ada air mata. Tak ada harapan ingin kembali. Ia hanya ingin menyelesaikan semua dengan anggun. 7 hari sebelum sidang, Nadia mengatur semuanya dengan saksama. Ia tidak akan tampil mencolok,
tapi juga tidak akan tampil menyedihkan. Ia akan hadir sebagai dirinya yang baru, bukan untuk pamer, tapi untuk menegakkan harga dirinya yang dulu sempat diinjak-injak. Pagi hari di hari sidang itu, Nadia berdiri di depan cermin dengan gaun krem berpotongan simpel, sepatu hak sedang, rambut tergerai lembut, dan wajah yang dipoles make-up natural. Di tangannya melingkar gelang emas putih yang merupakan desain karyanya sendiri, sementara di telinganya tersemat anting kecil berbentuk bunga lotus. Simbol dari perempuan yang bangkit dari lumpur kehidupan menjadi pribadi yang indah dan utuh. Mobil putihnya meluncur perlahan di jalanan kota, menuju gedung pengadilan agama. Ia tidak membawa siapapun. Ia ingin datang sendiri. Karena ia tahu, dirinya sudah cukup kuat tanpa harus lagi disandarkan pada siapapun. Sesampainya di sana, beberapa pasang mata langsung melirik. Ada yang terkejut, ada yang berbisik. Sebagian dari mereka mengenali Nadia, tapi tak menyangka wanita itu adalah sosok yang dulu datang ke rumah keluarga Bayu dengan wajah lesu dan pakaian seadanya. Kini, Nadia seperti tokoh dari majalah fashion. Dan di antara kerumunan itu, Bu Retno yang biasanya berdiri pongah, justru terlihat gelagapan. Wajahnya memucat melihat mantan menantunya yang kini datang dengan aura penuh wibawa. Ia menyipitkan mata, seperti ingin memastikan apakah benar yang dilihatnya. Tapi tubuhnya sendiri sedikit mundur. Seolah tak siap menghadapi kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia rendahkan kini telah berubah menjadi wanita berkelas. Bayu, yang duduk di bangku tunggu, juga tak kalah terkejut. Ia berdiri spontan saat melihat Nadia melangkah masuk dengan langkah tenang. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Hanya tatapan singkat dari Nadia yang membuat Bayu menunduk. Mungkin malu, mungkin marah pada dirinya sendiri. Sidang berlangsung singkat. Hakim hanya menyampaikan pernyataan legal tentang status mereka yang telah resmi berpisah. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Bahkan Nadia hanya mengangguk pelan. Tanda bahwa ia menerima dengan lapang dada. Ia telah selesai dengan semuanya. Masa lalunya, luka-lukanya, dan nama, istri Bayu, kini hanya bagian dari bab lama yang tak perlu diulang. Sebelum keluar ruang sidang, Nadia menatap Bu Retno sebentar. Senyumnya kecil, bukan mengejek, tapi penuh makna. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Karena saat Bu Retno akhirnya jatuh pingsan di luar ruang sidang, karena kaget dan malu di depan keluarga yang melihat betapa suksesnya Nadia kini, semua orang tahu, balasan paling elegan adalah saat mereka yang pernah meremehkanmu, akhirnya tak bisa menyangkal siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan Nadia? Ia hanya melangkah keluar dari gedung itu, naik ke mobilnya, lalu memutar lagu kesukaannya. Hari itu bukan akhir, tapi awal dari hidupnya yang benar-benar baru. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, kehidupan baru Nadia terasa semakin bermakna. Hatinya yang dulu penuh luka kini perlahan sembuh, digantikan oleh ketenangan dan rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi terpaku pada luka yang ditinggalkan oleh pernikahan yang gagal. Fokusnya hanya satu, masa depan. Membangun usahanya, memperluas jaringan bisnis, dan memberdayakan para perempuan yang senasib dengannya. Namun, kehidupan yang sudah tenang itu tiba-tiba kembali diguncang. Saat suatu pagi, seorang kurir datang ke studio perhiasannya dengan membawa surat resmi dari pengadilan agama. Nadia membuka surat itu dengan tangan tenang, namun tatapannya sedikit memudar saat melihat tulisan di dalamnya. Panggilan resmi sidang perceraian. Begitu tertulis jelas. Ia membaca isi surat itu sampai tuntas, memastikan waktu dan tempat persidangan. Beberapa detik kemudian, ia meletakkan surat itu di atas meja kerjanya, menarik napas dalam-dalam, lalu meneguk air putih dari gelas kaca bening di sampingnya. Tak ada tangisan. Tak ada gemetar. Hanya kesadaran bahwa proses hukum akhirnya berjalan. Ia menatap keluar jendela.
Pohon ketapang di depan studio bergoyang lembut ditiup angin. Jalanan mulai ramai. Mobil-mobil berlalu lalang seperti tak peduli pada berita apapun yang ia terima. Dunia tetap berjalan. Dan begitu juga Nadia. Ia tersenyum kecil, lalu kembali ke kursinya dan melanjutkan desain untuk koleksi perhiasan terbaru bertema Bebas. Sebuah seri yang terinspirasi dari perempuan-perempuan yang memilih pergi dari hubungan yang menindas demi menemukan jati diri. Namun rupanya, kabar soal sidang perceraian itu lebih cepat menyebar dari yang Nadia kira. Dalam waktu singkat, Bu Retno sudah sibuk menyebarkan kabar ke tetangga, keluarga besar, bahkan ke arisan dan pengajian tempat ia biasa berkumpul. Ia tertawa geli saat menceritakan bahwa Nadia pasti akan datang dengan wajah lesu, pakai baju lusuh, dan berlinang air mata memohon anaknya untuk kembali. Yah, dasar perempuan gak tahu diri. Pasti sekarang hidupnya susah. Nanti juga datang ke pengadilan minta-minta rujuk. Begitu salah satu ucapan Bu Retno yang cepat menyebar di lingkungan mereka. Semua itu sampai juga ke telinga Nadia. Beberapa teman lamanya yang masih menjaga hubungan diam-diam menyampaikan padanya apa yang dikatakan Bu Retno. Tapi Nadia hanya tersenyum, mengangguk pelan tanpa membalas satupun sindiran itu. Biar saja, katanya pelan. Kalau mereka masih sibuk menjelekkan orang lain, artinya mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Hari-hari menjelang sidang itu menjadi hari yang penuh kesibukan bagi Nadia. Ia sengaja tidak membiarkan pikirannya diracuni oleh drama. Ia tetap bekerja seperti biasa, membimbing timnya, melakukan presentasi dengan klien luar negeri secara daring, dan mengurus keperluan produksi yang semakin besar. Satu hal yang ia siapkan dengan sungguh-sungguh hanyalah penampilannya untuk hari persidangan. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ini bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih berhasil, melainkan tentang datang dengan martabat utuh, sebagai perempuan yang sudah bangkit dan tidak lagi dipermainkan. 3 hari sebelum sidang, Nadia datang ke butik langganannya. Ia memilih setelan simpel berwarna abu-abu lembut dengan potongan rapi dan elegan. Sepatu hak sedang berwarna nude, tas tangan minimalis, dan aksesori yang semuanya adalah karya Nadara. Rambutnya ia minta ditata sederhana tapi anggun, dan make-up-nya natural namun bersinar. Ia ingin tampil seperti dirinya sekarang, bukan Nadia yang dulu datang ke rumah mertua dengan mata sembab dan suara gemetar. Tapi Nadia yang sudah menemukan nilainya sendiri, yang berdiri tegak tanpa sandaran siapapun. Saat hari sidang tiba, matahari bersinar cerah, seolah mendukung langkah Nadia pagi itu. Ia sarapan dengan tenang bersama kedua orang tuanya. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi Nadia menggenggam tangan sang ibu sambil tersenyum. Bu, ini cuma prosedur hukum. Hati Nadia sudah selesai jauh sebelum surat ini datang, katanya lembut. Ayahnya menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu sudah lebih dari cukup, Nak. Apapun yang terjadi hari ini, kamu tetap putri terbaik dalam hidup kami. Nadia mengangguk. Ia mengambil kunci mobil, berpamitan, lalu melaju sendiri menuju gedung pengadilan. Jalanan masih cukup lengang, dan pikirannya mengalir tenang. Tak ada beban. Hanya rasa syukur bahwa akhirnya semua akan resmi selesai, dan ia bisa benar-benar menutup buku lama hidupnya. Sesampainya di gedung pengadilan agama, Nadia turun dari mobil dengan langkah mantap. Tak sedikit mata tertuju padanya. Beberapa orang bahkan saling menyikut dan berbisik. Penampilannya jauh dari apa yang dikabarkan Bu Retno. Tidak ada wajah kusut. Tidak ada air mata. Hanya perempuan berkelas dengan aura dewasa yang memancarkan keyakinan pada diri sendiri. Di pojok ruangan tunggu, Bayu terlihat duduk gelisah. Ia tampak sedikit canggung, menunduk saat melihat Nadia berjalan mendekat. Wajahnya tidak seceria biasanya, bahkan tampak lebih kurus dan pucat. Ia seperti tidak percaya dengan penampilan mantan istrinya hari itu. Nadia hanya menyapa singkat dengan anggukan sopan,
lalu duduk menunggu giliran sidang dimulai. Tak lama kemudian, Bu Retno datang. Dengan pakaian mencolok dan riasan tebal, ia berjalan pongah ke dalam ruangan. Namun langkahnya seketika melambat saat melihat sosok Nadia yang duduk tenang dengan penampilan berwibawa. Wajah Bu Retno menegang, matanya memicing. Ia tampak tak percaya. Semua narasi yang ia bangun selama ini seakan runtuh begitu melihat kenyataan di depan mata. "Nadia?" gumamnya pelan, seolah tak yakin. Tapi Nadia tidak menoleh. Ia hanya memandangi jam di dinding dengan ekspresi datar. Sikap itu, entah kenapa, lebih menyakitkan bagi Bu Retno daripada umpatan atau balasan apapun. Karena dari cara Nadia bersikap, ia bisa merasakan dirinya tak lagi penting dalam hidup perempuan itu. Proses sidang berjalan cepat. Hakim membaca dokumen, menanyakan kembali niat masing-masing pihak, lalu menetapkan perceraian secara resmi. Nadia menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan jelas. Bayu tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk lemah dan mengiyakan keputusan hakim. Tak ada yang meminta rujuk. Tak ada air mata dramatis seperti yang dibayangkan banyak orang. Saat keluar dari ruang sidang, beberapa orang yang mengenal Nadia dulu langsung menghampiri dengan raut terkejut dan kekaguman. "Ya Allah, Nat, kamu sekarang cantik banget. Sukses, ya? Kami sering lihat karyamu di Instagram," kata salah satu kenalan lama. Nadia menjawab dengan senyum ramah. "Alhamdulillah, pelan-pelan. Ya begini jalannya." Di sudut ruangan, Bu Retno tampak kebingungan. Ia melihat bagaimana semua orang mulai mengerumuni Nadia, bukan lagi menatapnya dengan iba, tapi dengan hormat. Ia yang dulu begitu bangga menghina menantunya, kini harus berdiri diam menyaksikan bagaimana dunia berbalik memuliakan perempuan yang dulu ia remehkan. Dunia memang aneh, tapi karma ternyata tidak pernah salah alamat. Dan Nadia? Ia berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Bukan dengan kebanggaan semu, tapi dengan hati yang akhirnya benar-benar merdeka. Hari itu bukan akhir dari perjalanannya. Justru awal dari hidup baru yang tak lagi dibayangi masa lalu. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu memutar lagu favoritnya. Melodi lembut mengiringi senyumnya. Surat cerai itu hanyalah kertas, tapi maknanya jauh lebih dalam. Ia bukan lagi istri siapapun. Ia adalah dirinya sendiri. Perempuan yang berdiri karena luka, tumbuh karena dihina, dan kini bersinar karena tidak pernah menyerah. Dan dunia akhirnya melihatnya, bukan sebagai mantan menantu, tapi sebagai Nadia yang sebenarnya. Hari sidang yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana di lingkungan pengadilan sudah berubah menjadi ramai dan penuh bisik-bisik penasaran. Berita soal kedatangan Nadia yang akan hadir dengan penampilan istimewa sudah tersebar luas, hingga menarik perhatian banyak orang, mulai dari keluarga besar, tetangga, hingga beberapa wartawan lokal yang penasaran dengan kisah perceraian yang selama ini menjadi bahan pembicaraan hangat. Semua orang menunggu satu hal. Bagaimana rupa wanita yang dulu dianggap lemah dan tidak berharga itu kini setelah berbulan-bulan menghilang dari kehidupan Bayu dan keluarganya. Mobil mewah berwarna hitam mengkilap meluncur pelan memasuki area parkir pengadilan. Lampu-lampu LED yang modern, kaca jendela gelap, dan suara mesin yang halus membuat semua mata di sekitar seketika tertuju pada kendaraan itu. Dari dalam mobil, seorang perempuan berjalan keluar dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan blazer putih berpotongan pas badan, dipadukan dengan rok pensil hitam yang elegan dan sepatu hak tinggi berwarna senada. Rambut panjangnya tersisir rapi dan wajahnya dirias alami dengan sentuhan profesional yang menonjolkan kecantikan alami tanpa berlebihan. Aksesori perhiasan yang dikenakannya, kalung mutiara dan cincin berlian kecil, memancarkan kemewahan, tapi tetap sederhana dan berkelas. Semua mata menatap kagum, bahkan ada yang terbuka lebar tak percaya. Nadia yang dulu dikenal sebagai menantu yang patuh dan sering tertindas,
kini berubah menjadi sosok perempuan yang bukan hanya cantik dan anggun, tapi juga memancarkan aura kesuksesan dan kemandirian. Ia bukan lagi gadis yang pernah menangis terseduh di sudut rumah mertua. Kini, ia berdiri di depan umum dengan penuh martabat dan kepercayaan diri. Senyumnya lembut, tapi penuh arti. Bu Retno yang juga hadir di ruang tunggu, tiba-tiba merasakan detak jantungnya melonjak. Ia mematung sejenak melihat sosok Nadia melangkah dengan tenang. Mata Bu Retno membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah yang dulu ia anggap lemah, kini justru menjadi lebih berwibawa dan anggun. Dalam hati, Bu Retno berusaha menolak kenyataan itu, berharap semua hanya ilusi atau mimpi buruk. Namun, kenyataan semakin nyata ketika Nadia berjalan masuk ke dalam ruang sidang dengan kepala tegak, tanpa rasa takut atau malu sedikitpun. Ketika sidang dimulai, suasana menjadi tegang. Semua keluarga besar duduk penuh perhatian, terutama Bu Retno yang tak kuasa menyembunyikan perasaannya. Ia menatap Nadia dengan campuran rasa syok dan iri hati. Di saat-saat itulah tubuh Bu Retno tiba-tiba goyah. Ia berusaha duduk tegak, tapi tiba-tiba kepalanya terasa pusing luar biasa. Beberapa orang di sebelahnya langsung sigap membantu dan mendukung tubuhnya agar tidak terjatuh. Beberapa detik kemudian, Bu Retno benar-benar pingsan, membuat kehebohan kecil di dalam ruang sidang. Semua mata kini tertuju pada ibu mertua yang dulu begitu sombong itu. Kejadian itu menjadi momen yang sangat dramatis. Bayu yang duduk di samping Bu Retno segera berdiri dan berusaha menenangkan ibunya. Wajahnya yang biasanya dingin berubah menjadi penuh kekhawatiran dan kebingungan. Dalam hati, Bayu mulai menyadari betapa besar kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ia baru sadar bahwa wanita di hadapannya bukan hanya mantan istrinya, tapi sosok luar biasa yang dulu selalu ia abaikan dan remehkan. Matanya mulai berkaca-kaca, tanda penyesalan mendalam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bayu menatap Nadia dengan pandangan yang penuh sesal. Ia ingat semua momen saat Nadia dengan sabar menanggung perlakuan buruk dari keluarganya, saat Nadia tetap setia meski ia sendiri jarang memberi perhatian, dan saat Nadia memilih pergi bukan karena lemah, tapi karena ia ingin dihargai dan dicintai dengan tulus. Namun, kini semua itu sudah terlambat. Bayu hanya bisa berharap, semoga Nadia mau memaafkannya. Di sisi lain, Nadia tetap tenang. Ia melihat kejadian Bu Retno pingsan dengan hati yang campur aduk, tapi ia tidak menunjukkan emosi berlebihan. Ia tahu bahwa perubahan dirinya adalah jawaban terbaik untuk segala hinaan dan keraguan yang pernah dialaminya. Ia datang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihargai dan dicintai sebagai perempuan mandiri dan kuat. Selama sidang berlangsung, Nadia menjawab semua pertanyaan hakim dengan lugas dan tegas. Tidak ada keraguan dalam suaranya, tidak ada getaran di kata-katanya. Ia menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan ini dengan baik dan damai, tanpa ada permusuhan lebih lanjut. Semua yang hadir dalam ruang sidang merasakan aura ketenangan dan kedewasaan yang terpancar dari dirinya. Setelah sidang usai, banyak yang mendekati Nadia untuk memberikan ucapan selamat. Teman-teman lama yang dulu menjaga jarak kini berani menyapa dan memuji keberhasilannya. Bahkan beberapa wartawan lokal meminta izin untuk mewawancarainya, ingin mengetahui rahasia kesuksesannya dan bagaimana ia mampu bangkit dari keterpurukan. Nadia menjawab semua dengan senyuman dan kebijaksanaan, mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan ia hanya menjalani apa yang terbaik untuk dirinya. Sementara itu, Bu Retno yang sudah sadar dan dibawa ke ruang tunggu oleh keluarganya, masih terlihat sangat terpukul. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan menantunya sendiri. Namun rasa malu dan kecewa dalam hatinya terlalu dalam untuk segera diakui. Bayu terus berusaha menenangkan ibunya dan juga merenungkan masa depannya sendiri. Di luar gedung pengadilan, Nadia berdiri di bawah sinar matahari sore.
Ia menatap langit biru dan menghirup napas panjang, merasakan kebebasan yang selama ini diidam-idamkannya. Mobil mewah yang tadi mengantarkannya masih terparkir rapi, simbol dari perjuangan keras yang telah ia lalui. Bukan hanya sekadar harta, tapi juga lambang perubahan hidup yang luar biasa. Nadia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi hari ini, ia sudah menorehkan babak baru yang membuktikan bahwa takdir bisa berubah jika kita berani bangkit dari luka dan memperjuangkan diri sendiri. Ia melangkah dengan yakin, tanpa perlu membalas dendam atau menengok ke belakang. Karena bagi Nadia, kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, melainkan tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, akhirnya hari itu tiba juga. Sidang perceraian yang menjadi puncak dari segala kesedihan dan kekecewaan Nadia berlangsung dengan penuh ketegangan, namun juga harapan baru. Di ruang sidang yang sama, Nadia kembali berdiri dengan kepala tegak, mengenakan pakaian yang elegan namun sederhana, mencerminkan kedewasaan dan kekuatan yang selama ini tumbuh dalam dirinya. Wajahnya yang tenang dan senyum kecil yang menyiratkan kebijaksanaan membuat semua yang hadir merasa kagum. Kali ini bukan lagi perempuan yang pernah tertunduk lemas di hadapan tekanan, tapi sosok wanita yang berani mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Hakim memimpin sidang dengan tegas dan adil, mendengarkan semua bukti serta argumen dari kedua belah pihak. Bu Retno dan Bayu yang duduk di kursi penuntut terlihat tegang. Keduanya menatap Nadia dengan berbagai perasaan campur aduk, penyesalan, kesedihan, dan mungkin sedikit rasa malu yang sulit diungkapkan. Bayu yang dulu tak pernah membela istrinya di hadapan ibunya kini sadar bahwa sikapnya selama ini telah membuat luka yang sangat dalam. Ia menyesal, namun tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup untuk mengubah apa yang telah terjadi. Bu Retno, di sisi lain, tampak seperti orang yang runtuh. Wajahnya penuh ekspresi kecewa dan kesadaran pahit bahwa sikap sombong dan meremehkannya telah membawa kehancuran dalam keluarganya sendiri. Di tengah proses sidang yang berlangsung serius, Nadia tetap tenang. Ia berbicara dengan suara yang mantap dan jelas, menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan ini tanpa ada lagi konflik yang memperkeruh keadaan. Nadia tidak membalas segala hinaan dan fitnah yang selama ini disampaikan kepadanya, melainkan memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kedewasaan dan keikhlasan. Hal itu membuat banyak orang di ruang sidang tersentuh dan mengagumi sikapnya. Nadia tidak ingin membawa kebencian atau dendam ke masa depan yang ia impikan. Bagi Nadia, kebahagiaan bukan soal membalas luka, tapi bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang tenang. Ketika keputusan hakim dibacakan, semua menanti dengan napas tertahan. Perceraian antara Nadia dan Bayu dinyatakan sah secara hukum, kata hakim dengan suara tegas. Keputusan itu membawa kelegaan luar biasa bagi Nadia. Meski berat, ia tahu ini adalah langkah terbaik untuk hidupnya. Nadia bangkit dari kursi, mengangguk sopan kepada hakim dan semua yang hadir. Ia berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak, wajah penuh ketenangan, dan aura yang memancarkan kekuatan sejati. Momen itu menjadi titik balik yang menguatkan dirinya, menandai akhir dari babak kelam dan awal baru penuh harapan. Di luar gedung pengadilan, Nadia disambut oleh teman-teman dekat dan keluarga yang selama ini selalu mendukungnya. Mereka memberikan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Nadia tersenyum dan berterima kasih, merasa dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dengan perlahan tapi pasti, ia mulai merencanakan masa depan yang cerah, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh derita. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun kali ini ia sudah memiliki kekuatan dan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Sementara itu, Bu Retno dan Bayu kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Bayu menatap ibunya, lalu menundukkan kepala dalam diam. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri, kesalahan yang tidak bisa diubah, namun harus dijadikan pelajaran berharga.
Bu Retno yang selama ini keras dan sombong mulai merenung, menyesali sikapnya yang telah menyakiti menantu yang sebenarnya baik dan penuh kasih. Mereka tahu, jika saja dulu mereka bisa lebih membuka hati, mungkin semuanya bisa berbeda. Namun, penyesalan yang terlambat tidak lagi bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Nadia terus berjalan dengan penuh semangat baru. Ia memfokuskan diri pada bisnis desain perhiasan yang sudah mulai berkembang pesat. Kemandirian finansial dan keberhasilan yang diraihnya membuat Nadia semakin percaya diri dan bangga pada dirinya sendiri. Ia juga memperbaiki hubungan dengan keluarga kandungnya yang selalu memberikan dukungan tanpa batas. Meski masih ada luka lama, Nadia belajar untuk melepaskan semua amarah dan kesedihan yang membelenggu hatinya. Baginya, hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan kasih. Nadia juga berusaha menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang mengalami penderitaan serupa. Ia sering berbagi cerita perjuangannya melalui media sosial dan berbagai komunitas perempuan, mengajak mereka untuk tidak menyerah dan percaya bahwa setiap orang punya kekuatan untuk bangkit. Pesan yang selalu ia sampaikan adalah pentingnya menghargai diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi yang merugikan. Nadia percaya bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Di balik semua keberhasilan dan kebahagiaan Nadia, ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan masa lalu yang penuh perjuangan, namun tidak membiarkannya menjadi beban. Nadia memilih untuk memaafkan semua yang pernah menyakitinya, termasuk Bayu dan Bu Retno, agar hatinya bisa benar-benar bebas. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk hidup tanpa bayang-bayang dendam. Sikap inilah yang membuat Nadia semakin kuat dan menjadi sosok perempuan yang patut dihormati. Penutup dari cerita ini membawa sebuah pesan moral yang sangat penting. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat lemah. Karena di balik kerendahan hati dan ketenangan mereka, bisa jadi tersembunyi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Kekuatan itu bisa muncul dari kesabaran, keteguhan, dan keberanian untuk terus berjuang meski keadaan terasa berat. Nadia adalah contoh nyata bagaimana seorang perempuan yang dulu dianggap remeh dan tak berdaya, justru mampu mengubah nasibnya dengan kerja keras, keikhlasan, dan keyakinan pada diri sendiri. Cerita Nadia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari penampilan luar atau status sosial, tapi dari bagaimana seseorang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup dengan penuh martabat. Ketika kita menghargai diri sendiri, maka orang lain pun akan mengikuti dan memberikan penghargaan yang sejati. Jadi, jangan pernah takut untuk berubah dan jangan pernah menyerah hanya karena kata-kata orang lain. Sebab, siapapun bisa menjadi sosok yang luar biasa, asalkan berani memperjuangkan hidupnya dengan sepenuh hati. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh kedamaian, Nadia menatap masa depan yang penuh harapan. Ia siap menulis babak baru dalam hidupnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang telah mengatasi segala rintangan. Dan meski kisahnya sudah berakhir di sini, semangatnya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah menghadapi segala tantangan kehidupan. Hidup memang penuh ujian dan kadang terasa berat, terutama ketika kita merasa tidak dihargai atau diremehkan oleh orang terdekat. Namun, ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak datang dari seberapa banyak orang yang mendukung kita, melainkan dari dalam diri kita sendiri, dari keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah maju meski dunia seolah berbalik melawan. Jangan pernah biarkan hinaan, cacian, atau ketidakadilan memadamkan semangatmu. Jadikan semua itu sebagai bahan bakar untuk terus memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Percayalah, setiap orang memiliki potensi luar biasa yang kadang tersembunyi di balik kesulitan. Jangan takut untuk bangkit dan berjuang demi kebahagiaan dan harga dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu berhak mendapatkan hidup yang damai dan penuh penghargaan.
Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Nadia bisa menjadi inspirasi dan pengingat bahwa kekuatan ada di dalam diri kita semua. Tetap semangat, jaga hati, dan teruslah melangkah dengan penuh keyakinan. Salam hangat dari saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi kebahagiaan dan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.